frustasi karena sulit mendapatkan pekerjaan. Di tengah keputusasaan, ia dipanggil interview oleh perusahaan besar. Namun, pewawancara, Pak Wisesa, bertanya aneh tentang jam lahirnya. Setelah ditekan untuk mencari tahu, Renita menyebut pukul 10 malam dan langsung diterima. Sejak bekerja, ia mengalami gangguan mistis. Suara tangisan, penampakan, hingga mimpi buruk tentang sosok gelap yang mengaku memilikinya. Puncaknya, Renita pingsan 2 hari hingga Ustadz harus menyelamatkannya. Setelah sadar, Renita tahu bahwa dirinya hampir dijadikan tumbal. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pagi itu, sinar matahari sudah tinggi saat Renita membuka matanya. Lagi-lagi, dia merasa berat untuk bangun dari tempat tidur. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena pikirannya terasa sesak. Sejak 6 bulan lalu, rutinitas paginya tidak pernah berubah. Membuka laptop, mencari lowongan kerja, mengirim lamaran, lalu menunggu, dan terus menunggu, tanpa kepastian. Renita menghela napas panjang. Ia menyalakan laptopnya yang sudah mulai usang, layarnya penuh coretan stiker lama. Dengan tangan lemas, ia mengetikkan kata kunci di mesin pencari, lowongan kerja terbaru, minimal pengalaman 0 tahun. Begitu banyak daftar pekerjaan bermunculan, tapi Renita tahu, dari 10 lamaran yang ia kirim, paling-paling hanya 1 yang membalas, itu pun biasanya berupa penolakan sopan berbentuk email otomatis. Matanya terasa panas. Ia memaksa dirinya untuk tetap semangat, menulis surat lamaran satu persatu, memodifikasi CV, mencoba membuat dirinya tampak seunik mungkin di mata HRD. Namun setelah berjam-jam mengutak-atik dokumen itu, tetap saja ada rasa getir dalam hatinya. Siang harinya, saat membuka ponsel, Renita melihat grup teman seangkatannya ramai. Salah satu teman memamerkan foto di meja kerjanya yang baru, lengkap dengan caption, "Bismillah, awal baru." Seketika rasa perih menjalar ke dada Renita. Ia senang untuk temannya, tentu saja, tapi tidak bisa menahan rasa iri kecil yang menyelinap diam-diam. "Aku kurang apa sih?" gumamnya, hampir berbisik pada dirinya sendiri. Ibunya masuk ke kamar membawa sepiring nasi dan lauk sederhana. "Makan dulu, Ren. Jangan cuma nunduk di depan laptop." Renita tersenyum tipis, lalu memaksakan dirinya bangun. Ia tahu ibunya cemas. Selama ini, hanya ibunyalah yang menjadi penyemangat hidupnya. Sejak ayah Renita meninggal 3 tahun lalu, hidup mereka tak pernah mudah. Selesai makan, Renita kembali ke laptop. Ia terus menyisir situs pencari kerja, mengisi formulir demi formulir, mengirimkan portofolio, bahkan mulai mencoba lowongan yang tidak benar-benar sesuai dengan keahliannya. Semakin sore, rasa putus asa itu semakin pekat. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dirinya tidak cukup layak? Apakah semua jerih payah kuliahnya sia-sia? Apakah ia memang ditakdirkan untuk gagal? Malam pun tiba. Renita duduk di tepi ranjang, lampu kamar diredupkan. Ia menatap langit-langit sambil memeluk lututnya. Entah keberapa kali, air matanya menetes. Dalam keheningan, ia berdoa lirih. "Ya Allah, kalau memang ada jalan untukku, tolong tunjukkan. Aku lelah." Hening. Yang terdengar hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan. Ponselnya berbunyi, sebuah notifikasi email. Dengan malas, Renita mengambilnya. Biasanya, email yang masuk hanya berupa iklan atau berita. Tapi kali ini, judulnya membuat Renita tercekat. Undangan interview PTA Corporation. Tangannya bergetar saat membuka email itu. Tertulis bahwa ia dijadwalkan untuk wawancara 2 hari lagi, di sebuah perusahaan besar yang namanya sudah sering ia dengar. Ada rasa tidak percaya di wajahnya. Mata Renita berbinar seketika, seolah ada secercah harapan yang selama ini ia tunggu-tunggu. "Ibu," serunya sambil berlari ke ruang tengah.
Ibunya yang sedang menonton TV menoleh dengan kaget. Ada apa, Nak? Aku dipanggil interview. Renita hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Senyum lebar mengembang di wajah ibunya. Alhamdulillah, Nak. Lihat kan? Ibu bilang, rejeki itu gak kemana. Renita mengangguk sambil menghapus air matanya. Ada campuran rasa bahagia dan takut dalam dadanya. Bahagia karena akhirnya mendapat kesempatan, takut karena tidak ingin gagal lagi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa tidur dengan perasaan sedikit lebih ringan. Esok harinya, Renita mulai mempersiapkan diri. Ia mencetak CV terbaru, memilih pakaian terbaik yang dimilikinya, kemeja putih sederhana dan rok hitam. Ia juga membaca ulang tips-tips interview dari internet, berlatih menjawab pertanyaan di depan cermin. Setiap gerak-geriknya penuh kehati-hatian, seolah tak mau sedikitpun merusak peluang yang baru saja terbuka ini. Namun di balik semua kegembiraan itu, ada sesuatu yang samar mengendap di sudut pikirannya. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa tidak tenang. Mungkin hanya karena gugup, pikirnya. Renita tidak menyangka, panggilan itu bukan sekadar peluang kerja biasa. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil akan membawanya masuk ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dari sekadar kegagalan dan penolakan. Dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari wawancara tiba lebih cepat dari yang Renita bayangkan. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi berbagai skenario, dari yang terbaik hingga yang terburuk. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin, merapikan kemeja putih dan rok hitam yang sudah ia siapkan. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba menyuntikkan semangat ke dalam matanya yang masih sedikit sembab. Nanti kamu bisa, Ren, bisiknya pada bayangan di cermin. Ibunya mengantar sampai gerbang rumah, memberi pelukan hangat yang membuat Renita hampir menangis lagi. Bismillah ya, Nak. Jawab yang tenang, jangan takut. Renita mengangguk dan berangkat dengan ojek online ke lokasi yang tertera di email. Gedung perusahaan itu menjulang gagah, terbuat dari kaca-kaca mengilap yang memantulkan cahaya matahari. Renita mendongak, merasa kecil di antara hiruk-pikuk kota yang sibuk. Setelah mengisi buku tamu dan diberi ID visitor, Renita dipandu oleh resepsionis menuju ruang tunggu. Jantungnya berdegup kencang, tangan dingin, keringat dingin membasahi punggung. Di ruang tunggu, sudah ada beberapa kandidat lain, tapi entah kenapa suasananya terasa hampa. Sunyi yang tidak biasa. Tak lama, pintu ruangan HRD terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40-an keluar sambil tersenyum ramah. Ia mengenakan kemeja biru muda dengan dasi abu-abu. Wajahnya bersih dan ekspresi matanya tenang. Selamat pagi, Renita ya? Selamat pagi, Pak. Jawab Renita sambil berdiri dan membungkukkan badan sedikit. Saya Wisesa, dari HRD. Silakan ikut saya. Renita mengikuti Pak Wisesa masuk ke ruangan ber-AC yang sejuk, namun anehnya terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Dindingnya dihiasi sertifikat dan foto-foto kegiatan perusahaan. Wawancara dimulai seperti biasa. Pak Wisesa bertanya tentang pengalaman Renita, latar belakang pendidikan, hobi, hingga visi ke depan. Renita menjawab sebaik mungkin, merasa sedikit lega karena pertanyaan-pertanyaannya terkesan standar. Namun, setelah hampir setengah jam, suasana tiba-tiba berubah. Pak Wisesa mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, tersenyum ramah namun dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada satu hal lagi Renita, katanya pelan. Jam berapa kamu lahir? Renita mengerjap, tidak yakin apakah ia salah dengar. Maaf Pak. Jam berapa kamu lahir? Ulang Pak Wisesa, masih dengan nada santai namun mata yang menatap tajam. Pertanyaan itu membuat Renita bingung. Sepanjang hidupnya mengikuti wawancara kerja, tidak pernah ada HRD yang menanyakan hal seperti itu. Ia sempat tertawa kecil, berpikir mungkin ini bagian dari tes kepribadian aneh.
Sejujurnya, saya kurang ingat Pak, jawabnya jujur. Pak Wisesa tersenyum tipis. Tapi senyumnya kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu di balik senyuman itu, seperti kesabaran yang hampir habis. Coba kamu ingat-ingat. Kalau perlu, telepon ibumu sekarang. Renita terdiam. Ia menatap Pak Wisesa, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ini bukan permintaan biasa. Ada kesan mendesak, seolah jam lahirnya adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan tangan gemetar, Renita mengambil ponsel dari tasnya. Ia menekan nomor ibunya dan berdoa dalam hati agar ibunya menjawab. Tidak butuh lama, suara lembut ibunya terdengar di seberang. Halo nak, sudah selesai interview? Belum Bu, aku mau tanya, aku lahir jam berapa ya? Terdengar suara ibunya berpikir sejenak. Kalau gak salah, kamu lahir jam 10 malam Ren. Renita menghela napas lega. Oke, makasih Bu. Ia menutup telepon dan menatap Pak Wisesa. Ibu saya bilang, saya lahir jam 10 malam Pak. Mendengar itu, perubahan drastis terjadi di wajah Pak Wisesa. Sorot matanya berbinar, bibirnya tersenyum lebih lebar, hampir seperti orang yang mendapatkan jackpot besar. Bagus-bagus sekali, gumamnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Renita hanya bisa memandang heran. Tanpa banyak basa-basi, Pak Wisesa langsung berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat Renita. Kamu diterima. Kita butuh orang seperti kamu. Jantung Renita berdebar keras. Kali ini bukan hanya karena gembira, tapi juga karena perasaan aneh yang kembali muncul, lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menerima uluran tangan itu, berusaha tetap tersenyum meski hatinya dipenuhi tanda tanya besar. Di perjalanan pulang, Renita duduk di dalam ojek online sambil menatap keluar jendela. Angin sore berhembus sepau-sepau, namun perasaannya justru terasa berat. Harusnya dia bahagia. Harusnya dia bersyukur. Tapi kenapa hatinya justru terasa seperti melangkah ke sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan? Pertanyaan tentang jam lahir itu terus berputar-putar di kepalanya. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menantinya. Sesuatu yang belum bisa ia lihat, namun perlahan mulai merayap dari bayang-bayang hidupnya. Hari pertama Renita bekerja di PT, terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Ia berdiri di lobi megah gedung itu, mengenakan ID card baru bertuliskan namanya. Aroma wangi khas gedung perkantoran menguar, bercampur dengan kesibukan karyawan berlalu lalang. Renita menguatkan dirinya. Ini awal baru. Harusnya semuanya akan baik-baik saja. Ia diperkenalkan kepada timnya, sebagian besar tampak ramah. Ada Kak Nindi dari bagian administrasi, Mas Arman dari divisi pemasaran, dan beberapa staf lainnya. Mereka tersenyum dan menyambut Renita dengan sopan. Meski ada sedikit kesan aneh, seperti senyum-senyum yang terlalu kaku, atau sapaan yang terasa basa-basi. Setelah berkenalan, Renita diberi meja kerja yang cukup nyaman, dekat jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Ia merasa cukup beruntung. Selama beberapa jam pertama, ia tenggelam dalam pekerjaan ringan, mengisi formulir onboarding, membaca manual perusahaan, dan menandatangani beberapa dokumen. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seperti saat ia ke toilet untuk mencuci tangan. Toilet wanita di lantai 4 itu bersih, berpendingin ruangan, dan sepi siang itu. Renita berdiri di depan wastafel, membasuh tangannya sambil memperhatikan wajahnya di cermin. Tiba-tiba, dari salah satu bilik yang tertutup rapat, terdengar suara tangisan. Tangisan lirih, pelan, tapi jelas sekali. Renita berhenti menggosok tangannya. Ia menoleh ke arah bilik tersebut, berusaha mencari tahu siapa yang menangis. Mungkin ada karyawan lain yang sedang ada masalah, pikirnya. Maaf Mbak, kamu baik-baik saja? Tanya Renita, sedikit ragu. Tidak ada jawaban. Hanya tangisan itu yang makin terdengar jelas. Renita menunggu. 5 menit.
10 menit. Tapi suara itu tidak juga berhenti. Saat ia hendak mendekati bilik itu untuk mengetuk, suara tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi tawa melengking, tajam, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Tanpa pikir panjang, Renita berlari keluar dari toilet. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Beberapa karyawan yang melintas sempat memandang heran, tapi Renita tidak peduli. Ia kembali ke mejanya, mencoba menenangkan diri. "Ah, mungkin aku cuma kecapean," pikirnya, mencoba mencari alasan logis. Hari-hari berikutnya, gangguan aneh itu tak kunjung berhenti. Suatu pagi, Renita datang lebih awal dari biasanya. Saat melewati koridor, ia melihat seorang office boy yang sedang berjalan ke arah berlawanan. Dengan ramah, Renita menyapa, "Pagi, Pak." Namun yang disapanya tidak bereaksi. Ia terus berjalan lurus dan, dengan mata kepala sendiri, Renita melihat tubuh pria itu menembus dinding koridor seolah dinding itu tidak ada. Renita terhenti, gemetar di tempat. Ia bahkan mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tapi rasa sakit di lengannya membuktikan bahwa semua itu nyata. Ia mulai bertanya-tanya, tempat macam apa ini? Apakah ini hanya halusinasi karena stres, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Waktu berjalan. 6 bulan berlalu, penuh dengan kejadian-kejadian kecil yang terus mengusik ketenangan batinnya. Renita mulai jarang berbicara dengan rekan-rekan kerjanya, merasa mereka pun seolah menyimpan sesuatu yang tidak dikatakannya. Memasuki bulan puasa, suasana kantor sedikit berubah. Banyak karyawan yang terlihat lebih pendiam, mungkin karena berpuasa. Renita, yang masih berusaha bertahan, berharap ada kabar baik. Apakah ia akan mendapatkan tunjangan hari raya, seperti karyawan lain? Harapannya tidak sia-sia. Suatu sore, setelah jam kerja hampir usai, Pak Wisesa memanggilnya ke ruangan HRD. "Renita, selamat. Kamu dapat THR," katanya sambil tersenyum. "Tapi, untuk kamu, khusus cash ya. Belum bisa transfer karena kamu karyawan baru." Renita mengangguk, meski hatinya kembali merasakan getaran aneh. Semua karyawan lain katanya sudah menerima lewat transfer bank. Kenapa dia sendiri yang berbeda? Pak Wisesa menyerahkan amplop coklat tebal kepadanya. Renita menerimanya dengan 2 tangan, berusaha tetap tersenyum meski pikirannya penuh tanya. "Terima kasih banyak, Pak," ucapnya pelan. Sambil berjalan pulang, Renita memegang erat amplop itu. Berat, isinya cukup banyak. Namun alih-alih merasa senang, dadanya terasa sesak. Malam itu, setelah sampai rumah, Renita membuka amplop itu dan menghitung isinya. Nominalnya pas, bahkan sedikit lebih. Namun, sejak malam itu, gangguan mulai menjadi-jadi. Setiap malam, Renita bermimpi didatangi oleh sosok besar. Berbayang gelap, matanya merah menyala. Sosok itu berdiri jauh di ujung mimpinya, namun perlahan-lahan mendekat ke arahnya setiap malam. Dalam mimpi itu, makhluk itu selalu berbisik dengan suara serak, "Renita milikku." Awalnya, Renita hanya bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun semakin lama, mimpinya semakin nyata. Ia mulai sulit tidur, berat badannya turun drastis, wajahnya pucat. Suatu malam, puncak gangguan itu terjadi. Dalam tidurnya, sosok besar itu tidak hanya mendekat, tapi juga menyentuh dahinya. Sekejap, dunia menjadi gelap. Paginya, Renita tidak bangun. Bahkan keesokan harinya pun tidak. Ia pingsan selama 2 hari penuh, tak sadarkan diri, membuat ibunya panik dan kebingungan. Ibunya tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap daripada yang bisa dilihat dengan mata biasa. Dan ini baru permulaan. Tubuh Renita terbaring kaku di tempat tidurnya. 2 hari lamanya ia tidak sadar. Wajahnya pucat seperti kertas, dan bibirnya membiru. Ibunya hampir putus asa,
berulang kali memanggil-manggil nama putri satu-satunya itu, namun tidak ada respon sama sekali. Dalam kepanikan, sang ibu akhirnya mengambil keputusan, memanggil Ustadz Arif, seorang tokoh agama yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Sore itu, Ustadz Arif datang ke rumah mereka dengan membawa tas kecil berisi air doa, minyak wangi, dan beberapa kitab. Wajahnya serius saat melihat kondisi Renita. Ia mendekat, meletakkan telapak tangannya di atas dahi Renita yang panas seperti bara. "Ibu benar memanggil saya," kata Ustadz Arif pelan. "Kalau dibiarkan, Renita bisa diambil sepenuhnya oleh makhluk itu." Mendengar kata-kata itu, ibu Renita tak bisa menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, merasa bersalah karena selama ini menganggap semua keluhan Renita tentang mimpi buruk dan gangguan aneh hanyalah efek stres kerja biasa. Dengan tenang, Ustadz Arif mulai membaca ayat-ayat suci, sesekali mengusap tubuh Renita dengan air doa. Suara lantunan ayat itu bergema memenuhi kamar, mengusir keheningan mencekam yang selama ini diam-diam berdiam di sudut-sudut rumah. Tidak lama kemudian, tubuh Renita mulai bereaksi. Awalnya hanya jemari tangannya yang bergerak pelan, lalu tubuhnya mendadak kejang hebat, seperti sedang menahan sesuatu yang luar biasa kuat. Dari bibir Renita, terdengar erangan pelan, lalu disusul dengan suara berat yang sama sekali bukan suara seorang gadis muda. Suara itu parau, penuh kemarahan. "Dia milik aku." Ibu Renita menjerit kecil dan memeluk tubuhnya sendiri ketakutan. Namun Ustadz Arif tetap tenang, terus membaca ayat-ayat perlindungan, menyiramkan air doa ke seluruh tubuh Renita. Setiap cipratan air itu membuat tubuh Renita bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang menjerit kesakitan. Beberapa menit kemudian, perlahan-lahan, tubuh Renita mulai tenang. Matanya, yang semula tertutup rapat, akhirnya terbuka perlahan. Pandangannya kosong sesaat sebelum perlahan-lahan kembali fokus. Ia melihat ibunya, lalu melihat Ustadz Arif. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya. "Ibu," bisiknya lemah. Ibunya segera mendekap Renita erat-erat, menangis dalam kelegaan. "Alhamdulillah nak, alhamdulillah kamu sadar." Setelah memastikan Renita sudah sedikit lebih stabil, Ustadz Arif duduk di tepi tempat tidur dan menatap ibu Renita dengan serius. "Apa yang terjadi pada Renita bukan hal biasa, Bu," katanya perlahan. "Dia hampir dijadikan tumbal." "Tumbal?" Ibu Renita mengulang kata itu dengan suara bergetar. Ustadz Arif mengangguk. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mempertahankan kejayaan mereka dengan jalan sesat. Mereka mengikat makhluk-makhluk gaib dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya, salah satu syaratnya adalah mempersembahkan jiwa baru. Ibu Renita menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan tangis. Ia merasa dunia seolah runtuh mendengar kenyataan itu. Anaknya, yang selama ini ia perjuangkan agar mendapat pekerjaan layak, hampir saja menjadi korban dari perjanjian mengerikan. "Saya beri doa-doa ini, Bu," lanjut Ustadz Arif sambil menyerahkan secari kertas bertuliskan doa-doa pelindung. "Bacakan setiap hari untuk Renita, dan ajarkan dia juga untuk memperbanyak zikir. Insya Allah, perlahan-lahan keadaannya akan membaik." Malam itu, setelah Ustadz Arif pulang, Renita tertidur pulas untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Meski sesekali tubuhnya masih menggigil, setidaknya tidak ada lagi sosok besar yang mendekatinya dalam mimpi. Keesokan harinya, begitu merasa cukup kuat, Renita membuka ponselnya. Banyak pesan masuk dari teman-teman dan grup kantor. Salah satu pesan di grup membuat hatinya langsung berdebar keras. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Wisesa, HRD manajer kita. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Mohon doanya." Renita membacanya berulang-ulang, tidak percaya. "Pak Wisesa meninggal?" Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan.
Seolah-olah ada tali tak terlihat yang menghubungkan semua kejadian aneh yang dialaminya dengan sosok pria itu. Kenangan tentang wawancara kerja muncul di kepalanya. Senyum aneh Pak Wisesa, pertanyaan tentang jam lahir, binarnya mata Pak Wisesa saat tahu ia lahir pukul 10 malam. Semua itu kini terasa masuk akal dalam konteks mengerikan yang baru ia ketahui. Renita yakin, kematian Pak Wisesa bukan kematian biasa. Entah karena perjanjian yang telah dia buat, atau karena gagalnya rencana menumbalkan dirinya, tapi satu hal yang pasti, Renita tahu ia harus pergi. Dengan tubuh yang masih lemah, Renita memutuskan saat itu juga. Ia tidak bisa kembali ke perusahaan itu. Tidak akan pernah. Dengan tangan gemetar, ia membuka email, mengetikkan surat pengunduran dirinya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi layar ponselnya. Ia mengetik, "Dengan ini saya mengundurkan diri dari PTA, efektif per hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan." Tanpa banyak pikir, ia menekan tombol kirim. Selesai. Ia merasa seakan beban besar baru saja terangkat dari pundaknya. Namun, jauh di sudut hatinya, Renita tahu luka yang ditinggalkan oleh mimpi buruk itu tidak akan mudah hilang. Sejak hari itu, hidup Renita tidak pernah benar-benar tenang. Setelah mengirimkan surat pengunduran diri, Renita mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan membaik. Ia berharap dengan meninggalkan tempat kerja itu, gangguan-gangguan aneh akan ikut menghilang. Namun kenyataan berkata lain. Malam-malam Renita tetap dipenuhi mimpi buruk. Meski sosok besar bermata merah itu tidak lagi muncul dalam wujud nyata, bayangannya seolah-olah masih bergelayut di sekeliling Renita, menunggu saat lengahnya untuk menyerang kembali. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin, jantung berdegup kencang tanpa sebab. Ibunya, yang setia menemani, tak henti-hentinya membacakan doa-doa pelindung untuk Renita. Rumah kecil mereka kini dipenuhi aroma wangi air doa dan dupa, sebagai ikhtiar untuk menenangkan jiwa Renita yang masih terguncang hebat. Namun teror itu bukan hanya datang dari dalam mimpinya. Gangguan mulai menjalar ke dunia nyata. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Renita terbangun karena mendengar suara ketukan keras di jendela kamarnya. Padahal kamar itu terletak di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetuk dari luar. Dengan tubuh gemetar, ia menarik selimut hingga menutupi wajahnya, memejamkan mata erat-erat sambil membaca doa-doa yang dihafalnya. Ketukan itu terus berlanjut. 3 kali, 4 kali, lalu hening. Saat Renita mulai merasa tenang, tiba-tiba ia mendengar suara berat di telinganya, berbisik, "Kau milikku Renita." Renita menjerit keras hingga membangunkan ibunya. Sang ibu langsung berlari ke kamar, memeluk Renita yang menangis ketakutan. Malam itu, mereka tidur berpelukan di ruang tamu, dengan lampu menyala terang, tak berani kembali ke kamar. Keesokan paginya, ibu Renita kembali menghubungi Ustadz Arif. Melihat kondisi Renita yang masih lemah, Ustadz Arif mengambil keputusan lebih drastis, melakukan rukyah besar-besaran. Di hari rukyah, beberapa tetangga yang juga peduli datang membantu. Mereka mengelilingi Renita yang duduk lemas di ruang tengah. Ustadz Arif mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang, suaranya bergema memenuhi rumah kecil itu. Tak butuh waktu lama, tubuh Renita kembali bereaksi. Kali ini, reaksinya jauh lebih keras. Tubuhnya bergetar hebat, tangan dan kakinya mencakar-cakar udara, seperti berusaha melepaskan diri dari sesuatu. Dari mulut Renita, keluar suara raungan marah bercampur erangan kesakitan. "Aku tidak mau pergi." Suara itu meraung, bukan suara Renita. "Dia milikku." Semua yang hadir bergidik ketakutan. Beberapa orang bahkan menangis. Tak kuat mendengar suara mengerikan itu keluar dari tubuh seorang gadis mungil seperti Renita. Namun Ustadz Arif tetap tenang. Ia terus membaca ayat-ayat pelindung, menguatkan diri dalam zikir.
Setiap kalimat doa yang dilantunkan membuat tubuh Renita semakin liar, seolah makhluk dalam dirinya kesakitan luar biasa. Akhirnya, setelah hampir 1 jam bertarung, tubuh Renita terhempas lemas ke lantai. Nafasnya terengah-engah, matanya terpejam. Namun kali ini, ada ketenangan di wajahnya, sesuatu yang belum pernah terlihat selama berminggu-minggu terakhir. Ustadz Arif mengelap keringat di dahinya, lalu menatap Ibu Renita dengan tatapan serius. Makhluk itu sudah diusir, insya Allah, katanya. Tapi luka spiritualnya butuh waktu untuk sembuh. Ibu harus terus membentengi Renita dengan doa dan zikir setiap hari. Ibu Renita mengangguk, berusaha tegar meski hatinya masih bergemuruh. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Trauma Renita, ketakutannya, semua itu tidak akan hilang dalam semalam. Hari-hari berikutnya, Renita perlahan membaik. Ia mulai bisa tidur, meski masih sering terbangun dengan kaget. Ia mulai makan lebih banyak, tubuhnya yang sempat kurus kering berangsur pulih. Namun satu hal yang tak pernah ia lakukan lagi adalah membuka lamaran kerja. Setiap kali ia mencoba mengetik lowongan pekerjaan di ponselnya, tangannya bergetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Trauma itu terlalu dalam, terlalu mengakar dalam batinnya. Sementara itu, berita tentang perusahaan lamanya, PTA, beredar luas. Konon, sejak kematian Pak Wisesa, banyak kejadian aneh di sana. Karyawan mengaku melihat sosok hitam di lorong kantor, lift sering bergerak sendiri, dan beberapa orang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Ada juga kabar bahwa perusahaan itu mulai kehilangan banyak klien besar secara misterius, hingga saham mereka anjlok drastis. Bagi Renita, semua itu sudah cukup menjadi jawaban. Ia sadar, bukan kebetulan ia lahir pukul 10 malam, jam yang konon dipercaya sebagai waktu keramat untuk ritual tertentu. Ia dijebak dalam rencana kelam, namun Allah masih menyelamatkannya. Di suatu pagi yang cerah, Renita duduk di beranda rumah, menyeruput teh hangat sambil menatap langit biru. Di hatinya, ia berdoa dalam diam. Semoga hidupnya benar-benar dimulai dari awal. Semoga ia tak pernah lagi harus melalui kegelapan sebesar itu. Dan semoga, apapun yang terjadi, ia tetap dalam lindungannya. Perjalanan Renita memang belum usai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Setelah kejadian-kejadian itu, rasa ingin tahu dalam diri Renita perlahan bangkit. Ia masih sering merasa ketakutan, tapi ada satu hal yang terus mengusiknya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik perusahaan tempatnya dulu bekerja? Mengapa dirinya yang dipilih? Mengapa Pak Wisesa begitu bersikeras meminta jam lahirnya? Suatu sore, saat tubuhnya sudah lebih kuat, Renita memberanikan diri mencari tahu lebih dalam. Ia membuka laptop tuanya, mengetik di mesin pencari, misteri PTA. Awalnya, tidak ada hasil yang mencurigakan. Namun setelah menambahkan kata-kata kunci seperti tumbal, perjanjian, dan gaib, perlahan-lahan fakta-fakta mengejutkan mulai muncul ke permukaan. Renita menemukan sebuah blog yang tampaknya dikelola oleh mantan karyawan perusahaan tersebut. Di sana, ia membaca tentang kejadian-kejadian janggal yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Salah satu entry blog membuat bulu kuduknya meremang. Di PTA, tidak semua karyawan direkrut berdasarkan kompetensi. Ada beberapa yang dipilih dengan syarat aneh. Salah satunya terkait dengan jam lahir. Katanya, orang-orang tertentu digunakan dalam ritual rahasia demi menjaga kejayaan perusahaan. Renita menelan ludah. Tangannya gemetar saat menggulir layar lebih jauh. Aku dulu juga hampir menjadi korban. Bedanya, aku melarikan diri sebelum sempat diikat perjanjian. Tapi temanku Rika, setelah interview aneh itu, hanya bertahan 3 bulan sebelum meninggal. Jantung Renita berdegup kencang. Ia teringat sesuatu. Selama masa orientasi dulu, ada seorang perempuan yang ia lihat sebentar,
lalu tidak pernah muncul lagi. Semua mulai masuk akal. Keberanian Renita bertambah. Ia mencari lebih jauh, hingga menemukan artikel-artikel kecil di forum-forum lama, cerita tentang pendiri perusahaan yang konon mengikat perjanjian dengan makhluk halus pada masa-masa sulit perusahaan itu dulu. Sebagai gantinya, mereka harus rutin mempersembahkan karyawan baru dengan ciri-ciri tertentu. Lahir pada jam-jam terbuka, antara jam 9 malam hingga 2 dini hari, saat dunia manusia dan dunia makhluk halus diakini bersinggungan. Renita merasa perutnya mual membaca semua itu. Ia menutup laptop dan menarik napas dalam-dalam. Baru ia sadar betapa tipisnya batas antara keselamatan dan kehancurannya sendiri. Tak lama setelah itu, Renita menerima pesan WhatsApp dari salah satu teman lamanya di perusahaan bernama Tia. "Ren, kamu dengar kabar? Sejak Pak Wisesa meninggal, kantor makin kacau. Banyak yang bilang arwahnya belum pergi. Ada yang kesurupan di pantry." Membaca itu, Renita hanya bisa membalas singkat. "Aku sudah selesai dengan semua itu. Hati-hati, Ti." Ia tidak ingin lagi terjebak dalam dunia kelam itu. Namun rasa penasaran masih menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini sudah berakhir? Malam itu, Renita bermimpi lagi. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini mimpinya lebih jernih. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ruangan besar yang gelap. Di depannya, sosok Pak Wisesa muncul, bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan hitam besar yang terikat oleh rantai-rantai bercahaya. Pak Wisesa menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan aku juga korban." Suaranya terdengar jauh, teredam, seperti berbicara dari dasar sumur. Seketika Renita terbangun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk di tempat tidur, menarik napas dalam-dalam. Kali ini, ia tidak merasa ketakutan. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Pak Wisesa, dalam caranya sendiri, mencoba memberitahu bahwa ada kekuatan di atas semua ini. Bahwa bahkan orang-orang seperti Pak Wisesa bisa terperangkap dalam lingkaran setan tersebut. Renita sadar, hidupnya telah diselamatkan bukan hanya karena keberanian ibunya atau bantuan Ustadz Arif, tapi juga karena takdir yang memihak. Mungkin, jika ia tetap keras kepala saat itu, jika ia tidak menurut saat diminta menelepon ibunya soal jam lahir, semuanya akan lain ceritanya. Di dalam hati, Renita berjanji. Ia tidak akan membiarkan trauma ini menguasai hidupnya selamanya. Ia akan bangkit, pelan-pelan, membangun kembali kehidupannya dari reruntuhan ketakutan. Besok, ia berencana mulai mencari pekerjaan baru. Namun kali ini, dengan lebih hati-hati, lebih waspada, dan tentu saja lebih banyak doa. Langit di luar mulai memerah, pertanda fajar akan segera menyingsing. Dengan senyum kecil di wajahnya, Renita menatap ke arah jendela. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi satu langkah kecil sudah diambilnya malam ini. Memaafkan masa lalu, dan menyambut masa depan. Apapun yang terjadi, Renita percaya, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Hari-hari berlalu perlahan, membawa Renita semakin jauh dari bayang-bayang kelam yang pernah membelenggunya. Meski luka batin itu masih ada, perlahan, dengan doa, dukungan ibunya, dan usaha keras, Renita mulai menemukan ketenangan. Awal bulan, Renita memberanikan diri untuk kembali melamar pekerjaan. Kali ini ia lebih selektif, lebih berhati-hati. Ia menghindari perusahaan yang terdengar mencurigakan, dan selalu memeriksa reputasi tempat ia melamar. Setiap kali hendak mengirimkan CV, ia berdoa lebih lama, memohon perlindungan agar tidak lagi terjebak dalam hal-hal di luar nalar. Suatu hari, ia menemukan lowongan di sebuah perusahaan kreatif kecil di kotanya. Perusahaan ini bergerak di bidang desain dan promosi, suasananya santai, dan manajemennya terbuka. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Renita pun melamar. Tak butuh waktu lama, ia dipanggil untuk wawancara. Berbeda dari pengalaman sebelumnya,
Kali ini wawancaranya terasa ringan dan tulus. Tidak ada pertanyaan aneh soal jam lahir, tidak ada tatapan penuh rahasia. Manajer HRD, seorang perempuan muda bernama Mbak Clara, bahkan menawarkan teh hangat saat Renita menunggu giliran. Saat sesi wawancara berlangsung, Mbak Clara tersenyum ramah dan bertanya tentang pengalaman, harapan, dan keterampilan Renita. Tidak ada suasana menekan. Hanya perbincangan manusiawi yang membuat Renita merasa dihargai. "Kenapa kamu ingin bekerja di sini, Renita?" tanya Mbak Clara. Renita menarik napas, lalu menjawab jujur, "Saya ingin memulai kembali hidup saya. Saya ingin berkembang di lingkungan yang sehat dan jujur." Mbak Clara tersenyum lebih lebar, seolah memahami lebih dalam dari sekadar kata-kata Renita. "Semoga di sini kamu bisa menemukan apa yang kamu cari," jawabnya. Beberapa hari kemudian, Renita menerima email penerimaan kerja. Tangis haru pun pecah di ruang tamu kecil rumahnya. Ibunya memeluk Renita erat-erat, bersyukur tak henti-henti. "Semoga ini benar-benar awal baru buatmu, Nak," bisik ibunya sambil membelai rambut Renita. Hari pertama kerja, Renita mengenakan pakaian terbaiknya. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, wajah yang lebih cerah, mata yang tak lagi dipenuhi ketakutan, dan senyum kecil yang mulai berani muncul kembali. Sesampainya di kantor baru, Renita disambut dengan ramah oleh rekan-rekan kerja. Mereka memperkenalkan diri, mengajaknya makan siang bersama, bahkan membantu Renita menyiapkan meja kerjanya. Tidak ada lorong gelap, tidak ada tatapan curiga, tidak ada suara-suara aneh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Renita merasa normal. Namun tentu saja, masa lalu tidak sepenuhnya pergi begitu saja. Ada kalanya, saat ia sendirian di rumah, Renita mendengar suara ketukan kecil, atau merasakan desir angin dingin tanpa sebab. Saat itu terjadi, Renita tidak lagi panik. Ia hanya mengusap dadanya, membaca doa pelindung, dan menguatkan diri. Ia tahu, bekas luka dari pengalaman buruk tidak bisa dihapus dalam semalam. Namun kini, ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia memilih untuk tetap berjalan, sekecil apapun langkah itu. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Renita duduk di balkon rumah, memandang langit malam bertabur bintang. Di sampingnya, ibunya membawa 2 cangkir teh hangat. "Ren," kata ibunya pelan, "ibu bangga sama kamu." Renita tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan hidupnya baru saja dimulai kembali. Masih akan ada tantangan, masih akan ada rintangan. Tapi ia juga tahu, selama ada keyakinan, selama ada doa, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Di antara bintang-bintang yang berkelap-kelip itu, Renita menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, harapan. Malam itu, Renita menutup matanya dan berbisik dalam hati, "Aku sudah kembali. Aku siap untuk hidup." Dan dengan begitu, Renita menutup lembaran lama dalam hidupnya, membuka halaman baru yang penuh cahaya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.